Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Ciancik, program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan bahaya dari penyakit diabetes mellitus. Nah, di sini juga teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu penyakit diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus ini teman-teman, atau sering disebut sebagai diabetes, adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah glukosa yang terlalu tinggi. Nah, kondisi ini juga terjadi ketika tubuh itu tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau ketika sel-sel tubuh itu tidak merespon insulin dengan baik. Kemudian insulin ini adalah hormon yang berfungsi mengubah gula menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Kemudian untuk jenis-jenis diabetes mellitus ini teman-teman ada dua tipe. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Nah, biasanya ini juga terjadi pada anak-anak dan dewasa. Untuk tipe kedua, diabetes mellitus ini terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Biasanya juga terkait dengan faktor gaya hidup seperti obesitas dan kurang gerak. Kemudian teman-teman, kita membahas apa sih gejala dari penyakit diabetes ini. Yang pertama, gejala umumnya itu teman-teman, sering merasa haus, sering membuang air kecil, mudah lelah, penglihatan kabur, kemudian luka lambat sembuh. Dan yang terakhir tuh teman-teman, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Kemudian teman-teman, kita masuk di penyebab diabetes. Apa sih penyebab dari penyakit diabetes ini? Nah, penyebab diabetes ini sangatlah kompleks dan dapat melibatkan faktor genetik, gaya hidup, dan kondisi medis lainnya. Nah, beberapa faktor risikonya yang utama itu adalah yang pertama, riwayat keluarganya diabetes, terus obesitas, kurang aktivitas fisik, usia lanjut, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman, komplikasi dari penyakit diabetes. Yang pertama itu adalah penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, kerusakan saraf, kebutaan, dan yang terakhir itu adalah gangguan pada sistem saraf. Kemudian teman-teman, kita masuk di cara pengobatan diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan obat insulin, obat oral, dan injeksi non-insulin. Kemudian, pemantauan kadar gula darah, yang dimana melakukan pemeriksaan kadar gula darah itu secara teratur, dan untuk memantau efektivitas pengobatan. Selanjutnya teman-teman, pencegahan dari penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu adalah menjaga berat badan ideal, kemudian berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat, mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Oke teman-teman, kesimpulan dari penyakit diabetes mellitus adalah diabetes mellitus merupakan penyakit serius yang dapat dikontrol dengan baik melalui gaya hidup yang sehat dan pengobatan yang tepat. Nah, jika teman-teman tidak menangani ini dengan baik, maka diabetes ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika memiliki faktor risiko diabetes. Oke teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.